Dan plusnya yang hadir di pagi hari ini langsung adalah bisa langsung bertanya, langsung live diskusi, live konsultasi mengenai trik jitu minimalkan blokir saat menggunakan WA Blast. Oke, siap, ini sudah terekam dan kita akan mulai materinya. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan, sebelum masuk ke materi, saya ingin mengingatkan siapkan 2 catatan. Nah, sebelum siapkan 2 catatan, saya pengen interaksi dulu dengan teman-teman. Jika bisa unmute, boleh kita ngobrol sebentar. Jika tidak bisa unmute, boleh tulis di kolom pesan, ya, di kolom chatnya, nama dan kota tinggalnya. Oke, contoh, saya Kang Ega, Depok, ya, Depok, Jawa Barat. Nah, silakan. Yang hadir di pagi hari ini dari kota mana aja, silakan boleh dicat dulu supaya bisa silaturahim, gitu ya, silaturahmi, yang dimana kita bisa saling kenal juga nih. Selain di grup kenalannya, kita bisa kenalan langsung melalui Google Meet. Oke, nah ini adalah pertemuan kedua. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang fenomena pemblokiran WhatsApp yang dimana orang kadang tidak sadar. Sebenarnya ada 2 hal yang memang membuat kita kena blokir. Nah, itu sudah dibahas dan ada rekamannya di YouTube, nanti bisa diakses. Oke. Oke, Mas Abdur dari Sumbar. Wah, Masya Allah, selamat bergabung. Nah, yang lain satu lagi, Mas Berkah Bisnis, silakan boleh di komen juga. Oke, ini sambil approve teman-teman yang sudah hadir. Oke, seperti biasa untuk materi saya siapkan dalam bentuk notepad, jadi secara ini aja, secara study case, secara pengalaman berdasarkan apa yang saya pelajari selama ini dan mengikuti update yang ada. Oke, ya. Oke, saya Puri dari Purworejo. Oh, Mbak Puri ya, siap Mbak Puri. Salam kenal. Selamat bergabung ya Mbak Puri ya. Ini Mbak Puri ini orang ini nih, teman berkali digital yang cukup lama nih. Oke, silakan siapin catatannya. Seperti biasa saya ingin Anda bisa siapin catatan. Catatannya itu kalau bisa terbagi jadi 2 ya. Boleh di buku yang sama tapi dibagi 2 bagian gitu ya. Bagian pertama adalah bagian untuk rangkuman. Apapun yang dipelajari di pagi hari ini ditulis di sana, rangkuman. Yang satu lagi adalah ideas for action. Ide-ide apa yang bisa langsung di-actionkan. Jadi di halaman atau lembar kedua ini atau bagian ideas for action bisa sedikit, tapi itu yang harus dilakukan ya. Kenapa sih dibagi menjadi 2 catatan? Supaya ide apa yang bisa di-actionkan saat itu bisa langsung dipraktekkan. Semoga setelah ini langsung bisa dipraktekkan ya. Adapun kalau misalnya kita dari sisi rangkuman gitu ya, ringkasan dari materi itu silakan pelajari kapanpun. Tapi ide for action ini harus langsung dipelajari. Oke, siap? Langsung kita mulai. Oke, untuk notepad saya sudah terlihat. Share screen saya udah kelihatan. Oke, saya cek dulu nih. Share screen-nya udah kelihatan belum? Share screen-nya tertulis trik jitu minimalkan blokir saat WA Blast. Oke, sudah terlihat untuk share screen-nya. Silakan boleh diinfo dulu supaya saya nanti sambil menjelaskan sambil saya catat ya. Nantinya Anda bisa mencatat juga atau boleh Anda capture juga, foto juga boleh, silakan. Oke. Share screen-nya, notepad saya apakah sudah terlihat teman-teman? Kalau belum boleh info ya. Takutnya saya udah ngejelasin panjang ternyata notepad-nya nggak masuk di teman-teman gitu kan. Jadi nanti teman-teman bingung, apa sih yang dijelaskan oleh Kang Ega gitu ya. Nah, saya juga pengen bisa maksimalin nih di pagi hari ini teman-teman sudah berinvestasi waktunya. Mungkin sebelum beraktivitas ada yang bekerja, berbisnis, ada yang aktivitas lainnya. Nah, investasi teman-teman belajar di sini, waktunya semoga Allah ganti dengan yang lebih baik dan semoga Allah berikan keberkahan untuk aktivitas kita semua. Amin. Oke, kita mulai. Pertama adalah saat menggunakan WA Blast, biasanya orang akan bertanya, Kang Ega, kalau pakai WA Blast ini bisa aman nggak dari blokir gitu ya? Itu pertanyaan yang banyak yang masuk ke saya saat orang tertarik dengan aplikasi WA Blast, tapi orang pasti ada kecenderungan takut kena blokir. Oke, ada yang ngerasa kayak gitu?
ya. Boleh chat juga kalau pernah ngerasa pakai WA Blast takut kena blokir. Oke, kayaknya kalau misalnya masih takut berarti harus lihat video kita nih, video sebelumnya ya, video di YouTube yang saya bahas di video kemarin ya. Coba saya review sedikit ya, sebentar. Jadi di video YouTube ini saya di rekaman kemarin saya membahas tentang yang namanya oke, sebentar. Oke, kalau mau lihat videonya bisa langsung ke channel saya Permana Mega Wicaksana. Oke. Nah, di channel ini Anda bisa pelajari. Nah, di sini video yang terbarunya ya. Video yang terbarunya berarti 10 jam yang lalu nih. Cara minimalkan blokir dan mengoptimalkan WhatsApp marketing. Di sini ya bisa dipelajari. Adapun materi-materi yang lain Anda pun bisa pelajari di sini, ada beberapa materi yang bisa Anda akses langsung. Jadi kalau di total sekitar ya kita coba lihat ya. Jadi oke, seiringnya berjalan waktu, semakin banyak videonya, Anda silakan pelajari. Ini bebas, ini free untuk Anda. Total ada 280 video, Anda bisa pelajari secara bertahap ya, silakan. Oke. Oke, kita stop screen, kita fokus ke materi pagi hari ini. Di pagi hari ini, fokus kita adalah untuk WhatsApp Blast. Nah, dan kita perlu ingatkan, saya pribadi perlu ingatkan mengenai apakah ada aplikasi WA Blast yang anti blokir. Oke, ini materi sebelumnya sebenarnya jawaban saya adalah tidak ada. Kenapa? Karena sekalipun Anda pakai WhatsApp bisnis API yang memang ada centang hijaunya, dulu tuh centang hijau ya, sekarang centang biru semua, mau WhatsApp, Facebook, Instagram, itu centang biru semua. Dan sekalipun Anda menggunakan nomor tersebut, menggunakan sistem WhatsApp bisnis API, tetap akan ada potensi blokir. Dari mana potensi blokir itu ada? Dari sisi penggunanya, dari sisi penerima pesan. Jadi sekalipun Anda pakai yang bisnis API ya, yang ada centang birunya, atau saat Anda kirim pesan langsung ada nama Anda, itu tetap akan ada notifikasi di penerima pesan kita mau diblokir atau biarin aja gitu. Dan itu salah satu alasan nomor kita terkena blokir. Karena banyak orang melaporkan nomor kita atau banyak orang memblokir nomor kita yang akhirnya bisa membuat nomor kita kena blokir. Lalu pertanyaannya kembali, apakah ada aplikasi WA Blast yang anti blokir? Tidak ada. Ya, sekalipun mungkin orang ada yang mengklaim anti blokir, mungkin boleh diinfo ke saya. Anti blokir seperti apa yang mereka sampaikan, yang mereka klaim gitu ya. Mungkin kalau benar-benar anti blokir, mungkin saya bisa pakai juga aplikasinya. Karena secara pribadi saya menggunakan WhatsApp Blast hampir setiap hari dan tetap ada potensi blokir. Apakah Kang Ega nggak kena blokir? Ya tetap, walaupun saya banyak aktivitas di WhatsApp sejak 2016-an ya, tetap nomor saya, nomor pribadi, nomor bisnis kena blokir mungkin sudah sampai lebih dari 5 kali ya kalau sampai saat ini. Dan alhamdulillah izin Allah masih bisa kembali nomornya. Kayak gitu. Nah, kita mulai dari mindset. Jadi kalau mau pakai WA Blast, itu berarti harus siap dengan potensi blokir. Bahkan sekalipun Anda pakai WhatsApp, ya, Anda menggunakan teknik forward, ya, forward sekarang kan ke 5 orang ya, itu tetap bisa kena blokir. Karena apa? Penerima pesan kita nggak nyaman, yang akhirnya dia ngeblokir nomor kita. Yang kedua adalah karena sistem WhatsApp membaca pesan kita itu sama semuanya dan dikirim dengan waktu yang berbarengan, akhirnya terdeteksi oleh sistem dan akhirnya termasuk dalam konteks ini ya spam, dan akhirnya lama-kelamaan bisa kena blokir juga. Oke, jadi kalau Anda mau menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi harus siap kena blokir. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisasi blokir tersebut. Jangan terlalu sering kena blokirnya, gitu ya.
Dan di pertemuan sebelumnya saya juga ngebahas tentang fitur pesan marketing yang ada di WhatsApp Business yang memang belum semua pengguna dapat, tapi saya udah dapat alhamdulillah di akhir tahun 2023 tahun lalu. Dan fitur itu memang didapatkan hanya segelintir nomor saja, dan nomor saya dapat mungkin karena saya daftar WhatsApp Business itu pada masa WhatsApp Business baru launching. Bahkan masih beta gitu ya. Saya sudah download dan biasanya dapat priority untuk dapat fitur terbaru lebih awal. Oke, kita masuk ke materinya. Trik itu untuk meminimalisasi blokir adalah yang pertama kita coba ambil konteks dari pesannya, dari nomor pengiriman ya. Nomor pengiriman. Nah, kalau kita pakai nomor pengiriman nomor lama gitu ya. Oke, tidak ada perlakuan khusus ya. Kalau pakai nomor lama kita bisa langsung pakai mungkin nomor lama itu kategori yang sudah 1 tahun ya, yang mungkin dikatakan bisa 6 bulan juga termasuk lama. Dan nomor lama ini maksudnya nomor lama yang sudah digunakan WhatsApp lama juga, bukan konteksnya nomor lama tapi baru daftarkan WhatsApp. Itu berarti masih konteksnya nomor baru, karena yang kita hitung adalah nomor yang digunakan di WhatsApp, bukan diregistrasi ke provider ya. Oke, paham ya sampai sini. Nah, kalau konteksnya adalah nomor baru, apa yang harus kita lakukan ya? Kalau untuk nomor baru kita ada namanya perlakuan khusus atau treatment. Dan kalau Anda pakai WA Blast, saran saya Anda bisa tetap untuk mengaktifkan ya perpanjangan kartu Anda. Jadi Anda mau pakai WhatsApp Blast ataupun mau pakai WhatsApp biasa, WhatsApp bisnis yang ada saat ini, jangan lupa perpanjang kartu Anda. Karena akibatnya apa? Jadi salah satu, saya pernah diskusi dengan salah satu owner di apotik ya. Nah, dia tuh nomornya ternyata sudah lama tidak aktif. Karena lama tidak aktif, akhirnya tidak bisa diklaim lagi nomornya. Lalu saya menyarankan, Pak, kalau misalnya ini nomor yang sudah tidak aktif, sebenarnya provider itu bisa ngejual nomor ini, karena kan sudah nggak ada yang pakai. Dan efeknya adalah jika ada yang beli nomor dari provider tersebut dengan nomor kita, dan dia login WhatsApp, maka WhatsApp-nya akan pindah ke sana. Maka database yang kita miliki akan tidak optimal. Jadi saya mengingatkan teman-teman, mengingatkan Anda untuk selalu perpanjang ini ya, untuk selalu perpanjang masa aktifnya. Oke. Nah, adapun kalau misalnya Anda nggak mau perpanjang nomornya, itu ada namanya sekarang provider namanya Bayu. Bayu itu dari Telkomsel. Oke. Dia itu tanpa harus isi isi pulsa untuk perpanjang gitu ya. Tapi yang terpenting adalah nomor tersebut masuk ke dalam handphone dan handphone itu selalu menyala. Jadi tidak ada masa aktif dan ini bisa jadi solusi juga. Tidak ada masa aktif. Nah, ini udah saya coba sekitar 1 bulan lebih pakai Bayu, pakai nomor baru yang dimana nomornya ini saya beli kemarin tuh sekitar berapa ya? Saya beli 2 kali. Yang pertama itu nggak bisa dipakai, gagal gitu ya. Yang kedua alhamdulillah bisa. Dan saat pengaktifan itu kartunya sekitar 10.000 dan untuk beli paketan sebagai syarat untuk aktifin nomornya itu beli paketan sekitar 25.000, berarti 35.000 untuk dapat nomor Bayu, tapi tanpa perlu perpanjangan lagi ya. Cukup masukin SIM cardnya ke dalam handphone dan Anda bisa nyalakan handphonenya terus dan dia akan dapat masa aktif tanpa batas. Sejauh ini sampai tanggal 17 Oktober 2024 saat saya membuat webinar ini masih tidak ada batasan masa aktif ya. Oke. Lalu perlakuan khusus untuk nomor baru itu apa aja sih Kang Ega? Nah, perlakuan khusus untuk nomor baru ini ada beberapa hal. Dan pada umumnya, pada intinya adalah kita ingin nomor ini adalah digunakan seperti pada umumnya orang pakai WhatsApp gitu. Jadi kalau orang pakai WhatsApp, apa sih yang mereka lakukan? Apa yang mereka gunakan? Dan ini yang coba kita maksimalkan. Jadi perlakuan khusus ini adalah untuk memanaskan akun WhatsApp kita. Memanaskan akun WhatsApp kita adalah untuk membuat sistem WhatsApp membaca, oh iya nih nomor baru digunakan untuk keperluan
semestinya digunakan untuk keperluan pada umumnya dan itu wajar kayak gitu ya. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah dalam konteks WhatsApp. WhatsApp media chat berarti kita harus melakukan chat ke nomor yang dikenal setiap hari ya. Nah, gini. Dan saling save. Perlakuan khusus ini saran saya ada di 7 sampai 14 hari bebas. Semakin lama semakin bagus, jadi jangan digunakan langsung WA Blast langsung. Tapi kita lakukan perlakuan khusus ini untuk bisa membuat nomor kita itu panas. Sistem WhatsApp melihat, oh ini nomornya memang digunakan untuk keperluan yang memang semestinya, kayak gitu. Dan kalau kita coba lihat, chat ke nomor yang kita kenal, maksudnya apa? Maksudnya ke nomor tim kita, ke nomor pasangan kita, ke nomor kita yang pribadi, ke nomor kita yang bisnis, yang memang kita bisa menghubungi mereka dan minta mereka save nomor baru kita dan kita berdiskusi. Ya, kita nyapa ke mereka, mereka jawab. Nyapa lagi, mereka jawab. Gitu. Jadi secara alami kita seperti chat-chatan atau pesan dari WhatsApp baru kita ini sudah ada interaksi kayak gitu. Dan ini bisa dilakukan perharinya mungkin 3 kali ya, di pagi, misalnya siang, sore, jadi saling chat-chatan supaya nomornya ini bisa semakin panas, bisa semakin interaksinya itu semakin lancar kayak gitu. Nah, setelah kita melakukan ini setiap hari, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah masukkan nomor ke grup yang ramai. Ramai apa? Ramai interaksinya. Biasanya apa? Grup jual beli. Ya, mungkin Anda yang join ke grup jual beli mungkin merasa kayaknya nggak efektif deh Kang Ega. Kita jualan di grup jual beli. Ya, tergantung juga sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita masukkan nomor baru kita ke grup jual beli, itu setidaknya nomor kita itu ada dalam grup yang interaksinya ramai. Sekalipun Anda boleh juga sesekali mungkin bikin postingan di grup tersebut, promosi juga boleh. Kenapa saya menyarankan masukin ke grup? Supaya memang nomor kita itu secara alami digunakan seperti umumnya, yaitu masukin ke dalam grup dan mereka ada interaksi. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah buat story minimal 1 kali per hari ya, karena tadi sudah dapat orang yang save nomor kita ya. Nah, saling save gitu ya, setidaknya ada yang lihat lah gitu ya. Dan ini treatment untuk kita coba sampaikan ke WhatsApp seperti ini. WhatsApp ini nomor udah kita gunakan untuk keperluan pada umumnya, pada biasanya, dan story ini dibuat per hari ya, 1 hari 1 kali. Kalau mau lebih banyak juga boleh, silakan ya. Ini yang dijalankan setiap hari itu ini berarti ya story dan saling chat. Kalau sudah masukin ke grup kan secara otomatis ya pesannya akan dapat selama ada yang kirim pesan di grupnya. Maka masukin grup yang memang setiap hari itu ada interaksi, bahkan setiap jam ada yang promosi gitu ya kalau di grup promosi. Oke. Lalu di WhatsApp ada fitur apa lagi? Oke. Ada namanya fitur call WA atau video call WA ya. Ini kita lakukan boleh 2 sampai 3 kali per minggu. Oke. Atau kalau mau simpel, ya udah Kang Ega bikin aja 1 kali dulu deh per minggu misalnya. Tapi karena kita mau manasin 7 hari, berarti setidaknya saran saya 2 kali per minggunya. Ya. Mau call WhatsApp, mau yang bentuknya video call, boleh silakan. Mangga aja silakan disesuaikan. Ya. Call WA atau video call WhatsApp 2 kali per minggunya bisa Anda lakukan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Selama Anda menyimak, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung tulis di kolom chat atau boleh raise hand ya. Di sini juga ada fitur raise hand-nya ya, seperti ini. Nah, Anda bisa raise hand juga jika ada pertanyaan, nanti saya buka untuk diskusi. Oke? Oke. Siap, kita lanjut. Nah, kalau nomor baru ini sudah kita gunakan, sudah kita optimalkan seperti ini, dipanaskan, apa yang perlu kita lakukan? Nah, sebenarnya ini materi kemarin juga, materi tambahan yang dimana memang saya perlu
sampaikan ke teman-teman, apalagi teman-teman yang menggunakan WhatsApp dan memang ada juga teman-teman yang pakai WA Blast. Nah, saya pengen tahu juga yang hadir di pagi hari ini apakah sudah pakai WA Blast juga? Ya, siapa aja yang sudah pakai WA Blast, siapa yang belum boleh chat ya. Silakan. Ya, Anda boleh info sudah pakai WA Blast belum? Kalau sudah bilang aja di kolom chat sudah. Kalau belum ketik belum ya, supaya saya bisa memberikan pengetahuan sesuai dengan teman-teman di sini disesuaikan gitu ya. Supaya enggak salah ya, supaya Anda bisa langsung mempraktekkan apa yang disampaikan dan saya bisa menyesuaikan materinya sesuai dengan teman-teman yang hadir di pagi hari ini gitu ya. Oke, dari Mbak Puri belum ya. Sudah tapi dulu kata Mbak Widya. Oke, sudah lama berarti ya. Oke, siap. Mungkin kadang ada orang yang pakai WhatsApp Blast sudah lama tapi nggak pakai lagi mungkin dari sisi kebutuhan. Ada juga yang mungkin ada trauma juga nomornya keblokir gitu ya. Itu wajar-wajar aja dan itu hal yang biasa menurut saya ya. Oke, kalau sudah dipanaskan apa yang perlu kita lakukan? Dan menjadi hal baku yang saya selalu sampaikan adalah gunakan WhatsApp Blast ya, gunakan WA Blast untuk nah, kirim pesan ke siapa? Ayo, mungkin yang ikut materi kemarin atau sering ngikutin saya sudah tahu. Pertama adalah pembeli kita, kedua adalah calon pembeli kita yang kenal kita atau bisnis kita. Berarti orang-orang yang sebenarnya sudah berinteraksi dengan kita di WhatsApp. Kalau pembeli pasti ya sudah interaksi kita di WhatsApp. Atau kalau Anda pakai marketplace, berarti Anda bisa bisa buat mereka untuk bisa berinteraksi. Marketplace Kang Ega sudah nggak ada nomor WhatsApp sekarang, gitu kan? Pertanyaan seperti itu. Lalu gimana cara dapat nomor WhatsApp-nya? Nah, cara untuk dapat nomor WhatsApp-nya adalah dengan memberikan thank you card, ucapan selamat atau terima kasih sudah membeli produk kita, dan untuk mendapat klaim bonus, klaim diskon, silakan hubungi nomor WhatsApp kita. Nah, maka dengan seperti itu kita bisa berinteraksi dengan pelanggan kita. Adapun konteksnya di sini calon pembeli adalah orang-orang yang sudah mengkontak kita di WhatsApp, kita sudah punya nomornya, nah kita bisa berinteraksi dengan mereka. Ya, saran saya gunakan WA Blast untuk dua kategori ini. Dan saran saya Anda jangan gunakan WA Blast dari data scrap ya atau dari database beli ya. Data scrap itu apa? Entah itu scrapnya di Google Maps sekarang bisa kan ya, di sosial media, bisa juga mungkin di grup milik orang lain. Nah, itu saya tidak menyarankan. Terkecuali Anda punya grup sendiri yang Anda sebagai adminnya, Anda boleh scrap dan Anda kirimin pesan. Berarti mereka udah kenal kita ya, beda. Dan kalau Anda beli database pun nggak akan maksimal. Dua hal ini kenapa saya tidak rekomendasikan, karena saya pribadi sudah lama menggunakan teknik ini dan tidak efektif. Ngabisin waktu, ngabisin nomor yang akhirnya banyak kena blokir, karena saya pun dulu punya pengalaman pakai nomor WhatsApp itu sampai mungkin 5. Nah sekarang cukup dua ya, dua yang utama, yang satu lagi yang nomor Bayu itu yang baru. Jadi ada 3 nomor. Udah itu aja cukup dan memang saya fokusnya ke ini. Dan di sini untuk pertama kali Blast, Anda lakukan apa? Karena ini nomor baru, mereka nggak kenal. Sekalipun mereka kenal Anda dan bisnis Anda, tapi kalau nomor baru, mereka nggak kenal ini siapa. Maka pesan pertama kita Blast adalah pesan sapaan aja. Ya, sapaan saja. Contohnya apa? Bisa assalamualaikum gitu ya. Bisa selamat pagi gitu ya. Pagi aja gitu ya. Pagi Kak, misalnya gitu sambil ada sapaan namanya. Nah, Anda sesuaikan aja. Nah, ini yang saya lakukan untuk pesan pertama saya hanya assalamualaikum, selamat pagi Kak, misalnya pagi, yang dimana kita pingin bikin orang itu tahu dulu bahwa ini nomor baru kita. Nah, kalau ada yang ngebales pesannya, baru kita sampaikan ini nomor saya Kang Ega yang baru ya. Jadi nomor ini akan berbagi informasi, berbagi pengetahuan tentang WhatsApp marketing supaya Anda
bisa meningkatkan kemampuan mengoptimalkan WhatsApp-nya. Selain informasi bermanfaat, di sini pun akan menginformasikan tentang promo-promo menarik yang mungkin bisa diikuti. Karena kan konteksnya kita mengirim pesan blast bukan hanya bicara tentang promosi, tapi harus ada informasi yang bermanfaat untuk mereka supaya mereka nggak bosan. Oke, yang pertama sapaan dan yang Anda lakukan seperti ini. Lalu berdasarkan pengalaman saya sampai saat ini di 17 Oktober 2024, saya menyarankan itu mengirim pesan perharinya ke 100 nomor. Kalau sudah lama ya. Nah, kalau untuk nomor baru ya, untuk yang baru saran saya mulai dari 50 pesan per hari ya. Boleh Anda bagi menjadi 3 sampai 4 waktu ya. Contoh, kalau misalnya 3 waktu berarti tinggal dibagi 50 bagi 3, misalnya kita bikin jadinya 50 pesan per hari untuk sapaan awal misalnya ya, 50 bagi 3 berarti sekitar 16, kita masukkan 17 misalnya ya. 3 waktu. Contohnya adalah pagi, siang, sore misalnya. Dan kita blast setiap waktunya 17 pesan. Itu bisa. Nah, kalau sudah nomor lama, saran saya mulai dari 100 kontak per hari. Ini yang saya lakukan, 100 kontak per hari ini adalah kita bagi jadi 4 waktu. Ya, dibagi menjadi 4 waktu. Kalau saya jadi 4 waktu, pagi, siang, sore, dan malam. Dan biasanya saya jeda 3 sampai 6 jam. Ya, tinggal Anda coba setting aja mau dijeda berapa kali. Contohnya, nah, kalau kita jeda per 3 jam berarti di pagi hari misalnya jam 8 ya. Kita kirim pesan ke 25 kontak ya. 9, 10, 11. Nah, pas nih jam makan siang nih, jam segini ya. 25 kontak. Nah, 11, 12, 1, 2, 3. Misal, oh 3 masih terlalu ini nih. Jam 4 aja misalnya boleh ya. Udah orang udah mulai yang bekerja udah mulai siap-siap istirahat atau pulang kerja gitu ya. Atau yang punya aktivitas udah mulai, kalau ke sore itu udah mulai pelan nih itunya aktivitasnya udah mulai melambat gitu ya. Lalu di malamnya misalnya jam 16, 17, 18, 19, boleh juga jam 20. Oke, 25 kontak. Nah, ini Anda lakukan, ini bisa dikonsistenkan untuk awal 25 kontak dan saran saya pesannya ada ajakan interaksi. Balas pesan ini, setuju atau enggak, jadi ada interaksi. Jadi jangan sampai WhatsApp menilai pesan kita itu walaupun dibagi jadi 4 itu besar pesan yang spam. Maka harus ada interaksi. Kalau kita nge-blast ada interaksi itu jauh lebih aman dibandingkan pesan kita yang satu arah ngirim informasi aja. Kita harus ada interaksinya. Oke. Nah, ini secara fundamentalnya, secara mindsetnya berdasarkan pengalaman sampai saat ini karena akan terus berubah ya dan semakin ketat lagi kayak gitu. Oke. Sampai di sini perlu saya jelaskan untuk sampai aplikasinya, saya praktekkan di aplikasi. Oke. Ada yang mau sekalian saya praktekin di aplikasinya atau cukup aja sampai ke materi aja. Oke, boleh di komen kalau misalnya mau sekalian saya praktekin di aplikasi, tulis aja mau ya. Ya. Siapa yang mau saya sekalian praktekin di aplikasi supaya teman-teman kebayang gimana cara penggunaannya. Oke, tadi sudah kita bahas. Sekarang saya akan masuk ke aplikasi. Tapi saya lihat teman-teman butuh nggak nih penyesuaian supaya dari aplikasi WA Blast yang digunakan itu bisa Anda minimalisasi blokirnya. Jadi setiap aplikasi punya
apa namanya, sisi keamanan, sisi apa namanya, biasanya disebut dengan jeda pesan dan yang lainnya. Oke, dari Kak Widya mau, oke dari Kak Puri mau, oke siap. Jadi kalau misalnya dari sisi aplikasi, memang semua aplikasi punya sisi apa namanya, tahapan atau bagian untuk bisa meminimalkan blokir itu. Dengan bisa meminimalisasi blokir ini, enaknya kita bisa jauh lebih ini ya, lebih nyaman saat menggunakan aplikasinya, gitu. Oke, ini sambil saya share screen sebentar. Saya pakai aplikasi Tools WA Calliope atau dengan nama OkSender. Nah, kalau Anda yang sudah punya biasanya Anda bisa pakai juga ya. Ini dari salah satu developer luar negeri juga ya, tapi memang saya kenal dengan yang beli lisensi dari luar negeri dan dia jadikan namanya OkSender. Jadi saya ambil lisensi dari sana juga. Nah, Anda kalau mau belajar juga bisa, mau pakai aplikasi juga bisa. Nah, di aplikasi biasanya ada settingan. Nah, kalau di sini ada namanya settingan dengan nama setting sending. Pertama connection. Connection ini adalah speed untuk pengiriman. Di sini ada banyak, ada yang very slow, slow, normal, fast, dan very fast. Saya biasanya pakai yang normal aja cukup deh, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga. Lalu di sini ada tambahan juga, delay between sending. Maksudnya ini adalah jeda per pesannya. Jeda setiap satu pesan tuh berapa detik. Ini kan second ya, detik. Nah, saya jedanya jadi 60 sampai 120 ya. Kalau misalnya mau aman juga 90 juga boleh. Jadi setiap satu pesan dijeda 60 detik atau 90 detik. Berarti dijedanya 1 menit sampai 1 menit setengah kayak gitu. Nah, lalu saat sudah ditambahin jeda, di sini ada tambahan juga namanya active sleep backward sending. Maksudnya apa? Ini aplikasi akan berhenti, akan istirahat. Nah, bacanya gini, setelah 5 pesan ya, aplikasi akan istirahat selama 120 detik. 120 detik itu berapa berarti? Berarti 2 menit ya. Saya bikin settingan yang super lambat. Kenapa? Supaya jauh lebih aman. Karena goal saya bukan banyak-banyakan pesan yang bisa dikirim di hari ini, bukan. Goal saya adalah pesannya sampai ke penerima pesan saya sekaligus apa? Sekaligus mereka bisa interaksi dengan kita. Jangan banyak-banyakan. Itu kalau dulu kan orang tuh pengennya bisa banyak dan kalau dulu emang bisa. Saya pun ngakuin, dulu tuh bisa sampai ratusan, 600, 900, 1000 per hari. Tapi sekarang semakin WhatsApp itu semakin ketat, maka kita harus sesuaikan. Nah, selain keamanan dari sisi ini ya, dari sisi oke sebentar tadi ada request. Nah, selain keamanan dari jeda setting ya, ada juga sleep berhenti, ada juga namanya friendly sending. Apa itu friendly sending? Friendly sending adalah pesan sisipan supaya pesan kita itu nggak sama. Mungkin pesan kita yang kita kirimkan sama semua, tapi ya dengan ada friendly sending sesekali dia akan kirim pesan ini. Ya, ini pesan-pesan random yang saya buat ke nomor-nomor yang memang saya kenal. Ada nomor istri saya, ada nomor saya yang lain, ada nomor admin juga di sini. Jadi ini untuk pesan yang akan disisipkan. Misalnya Anda kirim pesan ke 100 orang, ya ke 25 orang. Maka dari 25 itu akan sesekali mengirim ke nomor-nomor ini, ke nomor yang kita kenal dengan pesan yang berbeda dari blast. Oke? Jadi ini untuk keamanannya sudah setting seperti ini dan saat mengaktifkan friendly sending dia akan melakukan mengirim pesan itu setiap 5 pesan ya. Dia akan kirim pesan ya. Apa namanya? Setiap 5 pesan dia akan ngirim pesan ke nomor ini ya. Random akan sesuai dengan sistem pesannya pun dipilih nanti sama sistem karena banyak pilihannya dan ini akan dijeda selama 30 detik atau setengah menit. Oke. Nah, ini settingannya. Settingan untuk kecepatan kirim pesan. Yang kedua adalah dari sisi pengiriman jeda per pesan. Yang ketiga adalah dari sisi jeda dia akan berhenti dulu, ya istirahat dulu bahasanya sleep, ya. Dan ada friendly sending. Nah, ini ada untuk meminimalkan blokir. Nah, di aplikasi ini sekalian juga saya demoin ada namanya fitur group grab, ya. Walaupun ada fitur group grab, ini pun harus digunakan secara bijak. Dan saran saya hanya scrap grup milik kita sendiri.
Sekalipun sekalipun aplikasi ini bisa Skype grup orang lain, sekalipun Anda bukan admin, bisa, silakan. Tapi memang tidak efektif menurut saya. Nah, ini cara gunakannya simple juga. Nah, untuk aplikasi seperti biasa ya, tinggal di scan barcode aja, seperti kita pakai WhatsApp web, dan dia ini sebenarnya pakai sistemnya bukan, kalau dulu tuh biasanya pakai Google Chrome ya, sekarang tuh pakai Microsoft Edge. Nah, di sini sudah connect, dia akan muncul nomornya, ini muncul nomor pribadi saya, dan Anda bisa gunakan beberapa fitur di sini ya, silakan dicoba. Nah, kalau misalnya kita aktifkan grup Grabber. Nah, ini kita bisa scrap dari grup kita ya. Pertama kita fetch grup, maksudnya kita lihat dulu grup-grup yang ada di nomor saya ada grup apa aja gitu. Nah, grup-grup enggak yang tidak ada namanya berarti grup lama yang memang sudah terhapus atau saya sudah tidak bergabung di sana lagi. Nah, sebagai contoh saya akan ambil dari yang grup kita ya, Subuh WA Strategi. Kita klik di sini lalu kita get contact from select group. Nah, nomornya akan dapat di sini ya. Tidak ada namanya ya, karena memang dari sistem WhatsApp hanya sisi scrapnya itu di nomornya. Nah, di sini data kita bisa ekspor, kita bisa simpan misalnya. Ya, makanya kalau Anda punya grup bisa dimanfaatkan. Misalnya data grup Subuh Strategi ya. Nah, Anda pun bisa langsung ngirim import atau kita langsung gunakan add to send list ya. Add to send list berarti dia akan masuk ke list kita yang akan dikirimkan pesan. Di sini ada 44 ya, berarti ada 44 member yang ada di dalam grup. Oke. Nah, mungkin kita demokan untuk kirim pesannya juga ya sekalian. Saya akan oke. Di nomor pribadi saya di sini. Saya ingin bisa kirim pesan ke Anda mengenai ini misalnya ya. Contoh. Oke, dia loading. Nah, saya akan infokan mengenai ini. Saya tuh lagi bagi-bagi untuk teman-teman yang mau belajar e-course ya, e-course melipat gandakan kontak WhatsApp. Nah, misalnya saya mau share ke teman-teman. Ini kan pesannya ya. Saya copy dulu. Lewat. Nah, kita copy, paste dulu di sini, copy lagi. Jadi kalau kenapa harus di paste dulu di sini dan copy lagi? Kalau ada kalimat yang bold ya, ada yang miring gitu, yang ada formatnya itu bisa kita sesuaikan. Mendapatkan, oke benar ya. Oke, kita copy. Oke. Hapus, kita masuk ke aplikasi lagi. Kita setting pesannya. Oke. Nah, pesannya berantakan Kang Ega. Kenapa? Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah paste pesannya di Notepad. Oke. Di Notepad diskusi kita. Oke. Oke. Sekalipun kita copy langsung dari WhatsApp, terkadang kita harus tetap pakai Notepad juga untuk kirim pesannya. Nah, seperti ini pesannya, kita klik send now. Lalu di send now ini ada dua pilihan, save more. Save more itu mengirim pesan ke chat yang memang sudah ada interaksi chatnya. Kalau blend mode adalah yang belum pernah interaksi. Saya selalu pakai yang blend mode walaupun ngirim pesan ke orang yang memang sudah interaksi dengan saya. Klik OK dan sistem akan berjalan mengirimkan pesan ke data yang sudah saya siapkan. Kayak gitu. Oke, sambil dilihat ya pesannya. Nah, ini sudah mulai terkirim. Oke, nanti sambil saya demokan. Nah, di sini selain dari sisi aplikasinya pun ada ini ya, ada laporannya, laporan terkirimnya. Dan ini saya settingnya 1 menit sampai 1 menit setengah per pesan. Dan ada jeda berhenti, jadi ini jauh lebih aman, jadi jauh lebih santai ngirim pesannya. Dan emang ini nggak cocok buat yang buru-buru, gitu ya. Memang aplikasi ini disetting untuk orang yang santai dan saat ini dijalankan, Anda bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Oke, seperti ini. Sambil kita mau tanya. lain. Siap? Silakan dokter. Gimana?
Ini berarti pakai yang aplikasi WhatsApp Blast yang waktu beli di Kalyubi itu ya? Betul. Yang tools WA Kaliubi, Dok, gitu. Oh iya Nah, iya. Kalau sama kirim pesan apa tuh keunggulan sama ininya? oke. Nah, kalau dari kirim pesan itu kan kalau nggak salah kirim pesan tuh web base ya, Dok ya, kalau nggak salah ya. Ya betul, web based. Nah, tuh Nah, apa sih perbedaan web based sama yang ini? oke. Nah, kalau web base memang kalau dari sisi biasanya gini, Mas, Pak Dokter. Jadi kalau misalnya web base, biasanya dia itu settingannya hanya untuk settingan apa bahasanya? Settingan jeda pesan aja ya, Dok ya, kalau nggak salah. Ya betul betul. Jeda pesan, Nah, jeda pesan. jeda pesan aja. Nah, kalau di kita, kita ada pertama adalah jeda pesan. Nah, jeda pesan di sini. Yang kedua adalah di sini dari sisi ininya, Dokter. Dari sisi sleep berhenti. Jadi ini benar-benar berhenti setelah 5 pesan, gitu. Dan berhentinya selama 2 menit. Nah, Oh biasanya di iya. web-based tuh nggak ada ini. Saya Nggak pun ada, pakai nggak ada, nggak web-based ada. juga, kayak gitu. Kalau ini ada bagus. Nah, selanjutnya di aplikasi ini tuh ada tambahan keamanan untuk friendly sending. Intinya adalah ini adalah pesan sisipan selain ngirim blast. Kan kalau blast kan kelihatan tuh pesannya sama semua. Nah, di Ya sini kita bisa sambil menyisipkan pesan yang sudah kita setting ke nomor-nomor yang sudah kita masukkan, nomor tim, nomor pasangan, nomor orang yang kita kenal, dan saat kita ngirim pesan mereka sudah tahu kalau kita sedang nge-blast kayak gitu. Memang kalau dari sisi apa keunggulan aplikasi yang diinstal ini yang sender sama kirim yang dokter punya, memang kalau web based lebih ringan ya, karena memang ya dia betul. Lebih ringan. pengguna ini nggak penggunaan laptop ya dokter ya, kayak gitu. Betul betul. Nah, karena saya pribadi pun menggunakan aplikasi yang memang sifatnya web based juga. Saya pakai yang web based juga. Cuman harganya ini dokter lumayan buat teman-teman yang baru mulai berbisnis kayak gitu. Oh Nah, iya, lebih gratis tuh, ya kalau itu. ya. Kalau misalnya ini mungkin setahun gitu kan. Kalau misalnya yang sifatnya kayak Oke Sender, itu kan dia kalau di saya di 189 per tahunnya. Itu per Hmm. tahunan, murah berarti per bulan cuma 15 ribuan. Iya Sedangkan iya. kalau base seperti ini, dia start Mahal from-nya mahal. dari 99 sampai 149. Itu tuh Ya. per bulannya. Ya, Per memang bulannya betul. ada plus minus disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Kalau kebutuhannya emang pingin lebih simple, biasanya pakai yang web based, mungkin investasinya lebih tinggi tapi enak. Contoh, saya kalau ngirim pesan, kalau pakai web based, pakai yang Star Sender ini, kita bisa ngebagi waktunya, Dok. Jadi pengirimannya itu kita bisa bagi batch-nya kecil-kecil gitu. Nah, contoh sambil saya demokan. Nah, jadi saya itu sekarang ada jadwal pengiriman pesan. Oke, sebentar. Jadi saya tuh per hari ada jadwal pengiriman pesan mengenai program ini nih. Program free yang e-course ini, free e-course yang dimana ini saya kirimkan setiap pagi. Nah, mungkin dokter sudah dapat informasinya, berarti kalau informasi sudah Udah masuk ke itu dokter itu berarti pakai ini ya? Pakai Star Sender ya? iya, ini ngirimnya pakai Star Sender karena saya bagi 4 waktu, dokter. Gitu. Jadi kalau misalnya pakai Star Sender dibagi 4 waktunya seperti ini, dokter. Ini contoh, saya mau kirim pesan pakai nomor admin. Nah, nomor admin bisa akses ke sini. Database-nya saya masukkan karena admin itu database-nya adalah database prospek. Yaitu yang ini yang 200 sampai 300 saya bagi per 100. Selanjutnya saya copy di sini pesannya. Pesannya seperti yang saat ini sedang di blast ya di aplikasi Oke Sender. Nah, yang membedakan di sini adalah pengiriman pesannya bisa kita bagi batch-nya jadi beberapa pun. Kalau saya misalnya satu hari 4, saya pernah setting sampai sekitar 3 hari ke depan, itu berjalan alhamdulillah selama aplikasinya tetap servernya berjalan. Saya biasanya ngirim pesan per 25 pesan, misalnya pagi jam 6, lalu dia ada juga 20 pesan selanjutnya biasanya akan saya targeting siang ya, dimulai jam makan siang. Nah, saya setting itu per 6 jam gitu. Makanya pesan Hmm. saya itu akan ada yang masuk sampai jam 12. Karena settingan jam 4 jam pengiriman jadwal keempat itu jam 12. Karena habis 11 biasanya saya ke 5. Nah, habis 5 biasanya habis jam 5 gitu ya. Ini limitnya adalah jumlah kontak yang dikirim 25 25 25. Nah, selanjutnya kalau yang 4
adalah dia jam 11. Apakah ada yang baca, Kang Ega? Ya nggak sebanyak orang yang baca di jam waktu ini ya, tapi memang informasinya yang terpenting sampai ke mereka. Setelah ini selesai, nah kalau di sini saat sender kan cukup ini aja ya, cukup hanya delay per pesan. Enaknya di ini bisa juga pakai ini variabel, kalau kita mau menyebutin variabel data yang sudah ada invoice, atau kita bisa pakai dynamic string, atau biasanya disebut kalau di aplikasi ada spin tag namanya, kita bisa juga nyapa namanya, nyapa nama, kalau pakai ini nyapa nama sesuai nama WhatsApp, kalau nyapa pakai ini sesuai dengan nama yang ada di kontak kita. Setelah ini kita kirim aja pesannya, kita tunggu pesannya akan terkirim, sukses send message. Nanti kita bisa lihat di sini. Seperti biasa dia akan menjadwalkan pesannya. Ada 99 kontak yang pending dan sebenarnya kita saran saya kalau misalnya teman-teman pakai Blast setiap hari itu jangan lupa difilter nomor yang gagal, gitu ya. Ini ada nomor yang gagal nih. Kita lihat di pengiriman. Kita cek kalau nomornya itu sudah tidak aktif, ada dua kemungkinan, apakah memang nomornya lagi keblokir atau nomornya sudah nggak aktif di WhatsApp. Anda bisa lakukan dua aktivitas. Yang pertama langsung hapus aja dari data, atau Anda tunggu 1 minggu. Nah, kalau saya pribadi menerapkan yang mana? Saya langsung hapus aja. Karena saya bulan lalu sempat pesan itu 200, gagalnya itu sampai 50. Ternyata nomor-nomor yang sudah lama tidak aktif. Jadi setiap mengirimkan pesan, kita lihat ada yang gagal nggak nomornya, ada pengiriman gagal nggak. Nah ini contoh di kemarin 16, saya kirim sekitar 200 data, di sini ada 2 nomor yang gagal. Apa yang saya lakukan? Nah yang saya lakukan biasanya, yang saya lakukan biasanya saya akan filter, ya, akan filter seperti ini. Nah diklik aja, kalau seperti ini munculnya salin nomor berarti nomornya nggak aktif. Di sini juga nggak aktif. Kalau nomor aktif itu seperti apa? Biasanya seperti ini. Nah, kita klik, dia akan muncul chat. Berarti ini aktif. Kalau kayak gini berarti nggak aktif. Nah, biasanya kalau udah seperti ini, yang saya lakukan adalah saya akan melakukan yang namanya penghapusan data kontak. Jadi kalau sudah datanya nggak aktif, ngapain kita simpan? Pertama adalah kuotanya sayang. Kita udah ngirim ke banyak orang, ternyata orang yang nggak aktif. Biasanya yang saya lakukan tinggal hapus, jadi dia nggak akan dapat pesan yang selanjutnya. Dan ini akan otomatis ke dalam list pun akan ngikut, ya, akan hilang dari list yang sudah ada. Jadi plus minus pakai aplikasi WA Blast adalah kalau pakai web base emang lebih tinggi harganya, tapi lebih simple. Tapi kalau misalnya pakai yang sifatnya diinstal lebih murah, tapi memang kesiapan dari laptopnya, RAM-nya, ya, memorinya, internalnya itu perlu kita siapkan juga. Nah, kalau di sini kan enaknya adalah gini. Kita dulu. Di sini kita lihat datanya ya. Nah, datanya ini per 100. Dan ada yang enggak 100 kayak yang ini nih. Kenapa? Karena ada yang enggak aktif yang tadi itu dari 100 kurang 2 jadi 98. Nah, kalau web base kan enak datanya ya sudah tersimpan di sini. Saya pun bisa ngirim saat pakai apa bahasanya, pakai handphone. Kalau lagi nggak bisa pakai laptop, ya udah pakai handphone aja, data listnya sudah ada kok gitu. Oke, kita sambil buka ini ya, buka pengiriman yang tadi, pesannya sudah berapa orang. Karena ini pesan yang benar-benar santai ya. Lihat ya, kita kirim dari 6/20, 6/10 sampai 6/20, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti emang 1 menit lebih untuk pengirimannya karena emang saya santai. Nah, ini pun ada jeda pesan nih ya. Ini jeda pesan yang dimana jeda pesan ini untuk bisa apa bahasanya ya, supaya diselipkan. Nah, minimal blokir di sini salah satunya kalau pakai yang install. Nah, di web base itu nggak ada, entah kenapa dia nggak ada fiturnya. Nih, ini udah mulai terkirim ya ke data member. Ini Mas Fendi, TK di Timika, Papua. Ini Pak Hasan, terkirim pesannya juga ya. Selebihnya apa? Selebihnya adalah pesan ini ya.
Ini kayak Bang Sarif terkirim pesannya, dan ini adalah pesan sapaan. Pesan untuk friendly sendingnya. Kayak gitu. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan untuk webinar sampai jam 6:30 supaya Anda bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya juga. Ini saya post aja. Jadi kalau yang belum dapat informasinya mengenai free ebook ini, nanti mungkin akan saya share di grup aja. Nanti silakan cek di grup. Oke, ini dari saya untuk materi kita sudah sampaikan yang tadi ada di ini ya, ada di notepad. Dan untuk prakteknya pun nanti bisa dilihat lagi, insya Allah kalau rekamannya ini lancar berarti bisa nanti dilihat sore atau malam di YouTube ya, Anda bisa pelajari lagi. Nah ini untuk materi yang kita bahas seperti ini, jika ada pertanyaan silakan. Oke. Dari Nur Aqsa. Maaf Kang Ega, saya baru bergabung. Mau tanya apakah aplikasi ini bisa dipakai di handphone atau hanya bisa di laptop? Nah, kalau misalnya aplikasinya bisa digunakan di laptop, apa di handphone. Jadi kalau misalnya untuk yang OkSender ya, untuk yang OkSender ini, oke, bisa jalanin aja, nggak apa. Jadi kalau OkSender ini wajib di laptop dan laptopnya harus Windows. Kalau pakai MacBook nggak bisa, pakai Linux nggak bisa karena dia mengikuti sistem Windows. Dan Windows-nya harus minimal Windows 8 dan RAM-nya itu minimal RAM-nya 4. Kalau kecil RAM-nya, saat pakai aplikasi Anda nggak bisa ngerjain tugas yang lainnya. Kayak gitu. Adapun kalau misalnya pakai yang handphone ya, pakai yang di handphone, yang sistemnya di handphone ini bisa pakai namanya Star Sender ya. Star Sender ini bisa digunakan di handphone, dan nanti mungkin saya sambil berikan video ya cara saya ngirim pesan di OkSender. Jadi pakai handphone di OkSender, mungkin aktivitas pertama adalah masukin listnya aja ya, masukin list di sini ke dalam kontak grup ya. Selanjutnya kita bisa kirim pesan di sini ya, listnya sudah ada, lalu kita kirim pesan. Dan kalau pakai Star Sender itu bisa di handphone ya, ngirim pesannya itu bisa lewat handphone kalau pakai Star Sender. Jadi tinggal disesuaikan mau pakai aplikasi yang mana, mau gunakan yang mana, disesuaikan dengan kebutuhan, dengan budget juga yang ada saat ini. Oke, silakan ada pertanyaan yang lain, boleh raise hand, boleh langsung unmute sebelum kita tutup. Insya Allah kita selesaikan jam 6:30 ya, supaya Anda bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Kalau kemarin itu cukup kelewatan juga, terlewat sampai jam 7 karena ada beberapa video yang saya play mengenai pesan marketing. Mungkin kalau yang belum nonton, belum lihat rekamannya bisa cek ya, bisa cek di di YouTube. Oke, siap? Ada pertanyaan atau sudah cukup? Nah, oke, silakan. Kita berikan kesempatan. Kalau emang sudah cukup, alhamdulillah. Berarti setidaknya teman-teman sudah paham apa yang Anda lakukan kalau pakai WA Blast, karena kita sudah coba jelaskan juga mulai dari awal ya, mulai dari sisi-sisi yang memang penting, yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari. Nama channel YouTube-nya apa Kang Ega? Oke, nama channel YouTube-nya adalah Permana Mega Wicaksana. Oke, yang ini ya channel YouTube-nya. Udah muncul belum screen-nya? Oke, muncul ya. Nah, channel YouTube-nya namanya Permana Mega Wicaksana. Di sini sudah ada total 184 video, ada video reels ya yang pendek-pendek ya. Ada juga video yang memang sifatnya di atas 1 menit. Nah, ini video yang kemarin ya, cara meminimalisasikan blokir dan mengoptimalkan WhatsApp. Ada juga broadcast WhatsApp otomatis nggak perlu pakai handphone nih, sambil saya play coba ya. Nah, ini ada juga nih. Yang tadi tanya pakai handphone bisa atau enggak. Nah, ini sambil saya coba ini kan. Also share tab kan, oke. Audionya kita coba play ya. Bismillah. Broadcast WhatsApp ke banyak nomor gak perlu pakai laptop lagi. Sekarang kita bisa pakai handphone. Yuk simak gimana caranya. Masuk ke browser, saya pakai browser Google Chrome, lalu masuk ke aplikasi. Jadi aplikasi tanpa diinstal, tinggal login aja. Nah selanjutnya Anda tinggal masukin dulu, pertama adalah grup kontaknya. Nah saya akan kirim pesan ke gini, Blast WhatsApp dari handphone. Ada 3 nomor ya. Kita akan kirim dari sini, langsung masuk ke menu yang namanya kirim pesan. Oke.
Dari kirim pesan ini kita bisa setting pakai pengiriman nomor yang mana. Saya pakai nomor pribadi. Selanjutnya tujuannya ke nomor yang mana? Yang tadi ya, grup yang tadi blast WhatsApp dari handphone paling atas ini ya. Kita klik, lalu masukin pesannya. Contohnya saya sudah siapin pesannya nih. Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa settingan Anda bisa kirim langsung atau nanti. Nah, saya akan kirim langsung supaya bisa mendemokan kepada Anda. Dan ini jarak pesannya, setiap pesan yang dikirim 30 sampai 60 detik. Setelah itu kita klik kirim pesan. Nah, setelah ini ada keterangan ini ya, sukses berarti sudah terkirim pesannya, akan terjadwal. Oh ya, untuk Anda yang mau punya aplikasi juga dengan nama Search Sender ini, Anda bisa langsung komen atau bisa klik link di bio saya, karena saya akan kasih penawaran harga yang spesial buat Anda dan akan diberikan bimbingan 1 kali pertemuan melalui Google Meet untuk cara penggunaan aplikasi dan mengoptimasi aplikasi ini melalui handphone Anda atau melalui bisnis Anda seperti apa. Jadi Anda bisa pelajari. Oke, kita cek aja langsung ke WhatsApp-nya. Kebetulan ada di nomor ini juga, ada di handphone ini juga. Nah, pesannya tadi panjang ya. Kita lihat ya, pesannya apakah sudah mulai terkirim. Nah, ini sudah mulai terkirim ya pesannya. Pesan yang pertama ini terkirim. Ini pesan kedua ya. Ini saya kirim ke nomor istri saya, lalu ada ke nomor admin ya. Kita lihat pesannya. Nah, pesannya seperti ini, seperti pesan yang tadi saya kirim ya. Hai Kak, perkenalkan saya Kang Ega. Nah, ini bla 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 bla. Detailnya kita tadi kirim 3 pesan, berarti tinggal tunggu 1 pesan lagi ya. Jadi Anda bisa melakukan aktivitas yang lainnya saat aplikasi ini berjalan tanpa perlu nyalain laptop, tanpa perlu nyiapin handphonenya cuma setting sekali aja dan Anda tinggal bisa tunggu pesannya akan terkirim seperti ini. Itu 2 ya, 1 ya ke nomor istri saya, kedua adalah nomor admin, yang ketiga adalah nanti 1 lagi ke nomor saya yang 1 lagi. Oke, gimana? Kalau ada pertanyaan boleh tulis di komen, dan kalau misalnya mau order langsung klik di link di bio aja. Nah, ini udah terkirim ya. Oke, itu adalah untuk demonya. Kalau pakai handphone seperti itu. Capek-capek jualan online dunia. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, stop screen dulu. Nah, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Oke, di kolom chat nggak ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama. Oke, kalau sudah 6:30 juga. Ya, terima kasih yang sudah hadir di pagi hari ini. Semoga Allah berikan kebaikan atau kemudahan di aktivitas kita semuanya di pagi hari ini sampai malam sampai besok ya. Semoga Allah mudahkan dan berikan keberkahan juga untuk aktivitas kita semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.